Desa Bedono, sebuah desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa yang dulunya memiliki potensi, kini tenggelam diterjang abrasi. Bencana alam membuat desa mengalami masa kelam. Akankah desa ini terus bertahan di tengah bencana alam yang menelan? Abrasi pantai itu kan sebetulnya pertemuan antara gaya potensial yang ada di air, kemudian menghadapi bagaimana keutuhan dari struktur bumi, terutama yang di atas. Dalam hal ini bisa tanah atau bisa juga berkaitan dengan pasir. Kalau di pantai itu kan pasir ya, bukan tanah. Bedanya pasir sama tanah itu karena teksturnya. Maka ketika di pantai, tekstur di pantai itu, pasir itu terikatnya sebetulnya sangat lemah karena nggak punya struktur kayak tanah. Kalau tanah itu ada struktur jadi gumpal. Kalau pasir itu lepas-lepas tapi dia yang menyatukan itu air yang ada di antara butir. Nah, ketika ada ombak dari laut atau menuju ke pantai, inilah yang kemudian digoyang sehingga kemudian satu secara topografis kemiringan, kemudian juga apakah dia berupa tebing, itu yang mempengaruhi pada dia gampang terangkut atau tidak. Nah, tipikal erosi abrasi ini ditabrak dari air lautnya, kemudian dilepas hubungan antar partikel yang pasir itu, kemudian dibawa gitu. Kalau akresi sebaliknya kan nimbun. Kalau ini abrasi itu memang menghabiskan bibir pantainya. Itu secara fisika geomorfologinya ya. Kalau bicara dampaknya memang tidak bisa dibatasi secara administratif. Yang kedua juga tidak bisa dibatasi dari ekosistem yang ada di situ, misalnya habitat apa saja yang terkena. Tetapi memang ada kaitannya apakah langsung atau tidak. Misalnya ketika lahan itu tergerus, ya otomatis luasan lahan yang tadinya dimiliki untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk ekonomi atau kemudian untuk rumah, itu menjadi hilang. Kemudian untuk dampak terhadap biotik, tentu saja air laut yang tadinya terpisah dengan air tawar di daratan itu akan semakin masuk ke daratan, sehingga tanaman yang tidak tahan terhadap salinitas atau kadar garam tinggi itu juga kemudian akan mengalami perubahan. Iklimnya menjadi iklim laut yang tadinya daratan, pantai, tapi kemudian menjadi lebih masuk ke laut. Kemudian juga sosial, jarak untuk menempuh pendidikan menjadi halangannya ada air. Kemudian juga ekonomi yang tadinya bisa berbudidaya tertentu, kemudian menjadi beralih pada budidaya yang lebih ke perairan dan airnya air laut. Kalau masalah perekonomian, kalau dibandingkan dengan yang dulu, jelas lebih makmur yang dulu. Karena ikan bandeng ada, ikan liar yang tidak kita tanam secara alami juga ada, udang ada. Terus kalau sawah bisa tumbuh dengan baik, bisa panen. Segala tanaman bisa dipetik sendiri. Artinya kalau mau beli di pasar atau apa itu hanya sebagai tambahan. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, semua serba beli. Ini problem bahwa bagaimana mengembalikan ekosistem yang hilang bisa dimunculkan lagi. Kalau secara pendekatan binaan, artinya dikendalikan oleh manusia, bisa saja seolah-olah kemudian daerah abrasi itu dikembalikan seperti semula. Tetapi ekosistemnya yang nggak bisa. Karena kemudian ekosistem yang ada di situ kan tidak hanya dimensi yang di atas permukaan tanah, tapi ada dimensi di bawah permukaan bumi. Kalau secara engineering, rekayasaan, tumpukan stratigrafi dari tanah atau pasir yang ada digantikan dengan material lain, kemudian di atasnya seolah-olah masih ada berpasir kayak pantai yang dulu. Ataukah mau pendekatan natural based solution, artinya mengembalikan seperti dulu apa adanya. Pantainya bisa balik lagi kalau secara natural, tetapi ekosistemnya yang akan berubah. Abrasi yang datang menghadirkan banyak tantangan. Banjirop yang menggenang di sekitar permukiman semakin mempersulit keadaan. Dengan banyaknya halangan, masyarakat tetap harus beraktivitas
agar kehidupan dan roda perekonomian terus berjalan. Sebelum abrasi, sejak saya kecil, wilayah Bedono itu bisa dikatakan subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Sawahnya ditanami padi juga hasilnya bagus, tambaknya ditanami ikan bandeng juga bagus. Nah, dengan berjalannya waktu, rop air laut itu semakin naik. Nah, untuk kondisi setelah abrasi ini, itu sebagian masih ada yang mempertahankan petani tambaknya, sudah tidak bisa dipelihara dengan ikan bandeng, sehingga kerang yang ditanam. Karena sekarang beralih profesi, banyak yang lari ke pabrik atau kuli-kuli bangunan atau yang lain. Dan yang di sini setelah makam Mbah Mudzakhir semakin dikenal banyak orang, pendapatannya yaitu ikut ojek perahu untuk menghantarkan para wisata religi untuk menuju ke Mbah Yai Syekh Mudzakhir. Untuk pergi ke sekolah, masuk sekolah itu sudah hal yang biasa. Kalau bisa pakai sepatu ya dipakai, kalau enggak ya enggak, karena memang lokasinya mungkin atau tidak mungkin lah untuk bersepatu itu. Tapi belajar mengajarnya tetap jalan seperti biasa meskipun dengan keadaan yang ada. Mereka bertahan itu kan mereka merasa ini adalah tanah kelahiran saya. Apapun bentuknya, itu hatinya itu masih melekat. Kita tidak ingin pindah, akhirnya menjadi pindah karena kalau kita bertahan terlalu memaksakan diri, nanti kedepannya akan rumit sendiri. Selama kurang lebih 30 tahun, rata-rata penurunan tanah di Desa Bedono adalah sekitar 10 sampai 15 cm per tahun. Hal ini mendorong relokasi penduduk desa. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Bedono, jumlah penduduk terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2023, diperkirakan penduduk tersisa 2.679 jiwa. Dari beberapa dukuh yang telah direlokasi, terdapat satu keluarga yang tetap bertahan di tengah abrasi. Keluarga ini tinggal di Dukuh Rejosari Senik, dukuh yang telah tenggelam dan menjadi lautan. Masyarakat mengenalnya dengan keluarga Makjah. Wanita berusia 54 tahun ini telah menetap di Dukuh Rejosari Senik selama 34 tahun. Ia hidup bersama seorang anak dan suaminya, Pak Rohani. Nelayan saya, kontrak tambak wi, ke jaring-jaringnya. Ya sak entuk Pokoknya segala apa lah, ono lambek gawe rumpon wi, kanggo kerang ijo. Dan nak kerang sing kerang jahe kan ngingoni, lah saiki wis iso ngingoni, kejerun. Wah, meteran Dik. Nak mriki saka loro omah itu Dik, sak meter semeter setengah. Pokoknya kamarku ki kok ngantek kelem 2 meter lho jerone. Aku kuwi munggah ning kono. Ya alhamdulillah lah iso gawe angkruk kuwi. Kasure do kelem langsung guweki rono anu. Pokoke anggerepe to Dik ketok mbibek tong kita bantal-bantal apa selamat-selamat tak guweki rono. Engko nak es barop engko terus dikumbahi dipeli. Nak ra banjir maneh yo dinggoni, nek banjir neh yo engko neh lah ngenggoni. Dhuwur iki Dik, iki asline omah iki 3,5 meter ya. Lah iki gerek mendhuwure gerek pira ya jar. Ayo wis ngisore iki tak batur akeh iki Dik. Tak batur akeh iki ijeh kelem terus dari tas tambah iki terus leren iki ya. Kesel Dik mesin material pemudahan sari yo. Tumpake perahu. Lah iki pasirku jeh akeh iki ndek. Ke jagan-jagan iki mbek tak kemendasi iki sebelah. Lah nak rop sing saiki yo ben. Nak sing ngerope gedhi ngono kita Dik natapan to, pokoke yo setahun nak ra ping 4 ping 3 lah. Pokoke munggah iki. Munggah ngentek kamar 3 iki kelem kabeh iki. Pokoke ben taun.
Nak kuwi taunan Dik. Lah nak sing rop iki bendino. Bela aku mana kan? Anu ngangsu Pandansari. Sing gawe nginum aja ambek ang masak. Ngangsu Pandansari. Dan nak ujan iki tadi kuwi duwe tampungan kuwi pola diombe-ombe gawe adus. Apa ngangsu nih? Anu Dik, nak pas raudan seminggu ping pindho. Lah nak pas udan ngene iki aku arang-arang ya cuma tak ki masak itu dia mbek tak ki minum aja kira bian galon. Listrik piye to Dik saiki ya ndek kae angger listrike mati to Dik angger ngebel dandani lah saiki pales diputus kabeh susah to. Wis dak wani cara rawani jegur-jegur rawani dandani entek nganu pal bareng piye Dik ra yo susah to. Saiki kalah-kalah diparingi kita sambut jam set. Ya alhamdulillah lah disilai kuwi. Wis pokoke iso padang. Nek kena ge ngecas HP sing cacah do ning omah iki. Diluk-diluk ngono Dik, nak sewengi to Dik ra kuat. Kegiatannya Dik sehari-hari pokoknya sing endi sing iso nyambute gawe tak tandangi Dik. Nak wayasat niku yo ning tambak lah golek-golek kerang ijo kena-kena blonjo. Engko yo maringi kuwi bambu-bambune kita Dik ngono kuwi. Engko nak ning omah yo bunteli. Engko nak wis numpuk akeh engko go ning tambak. Ora ono larene Mas kegiatannya. Ya sebelah iki Dik, buri-burinan kene. Wis ra ning-ning. Aku nak ning segara rentok wis tau anu Dik, meh kelangan nyawa telu lah. Kelebu Dik perang lempang. Jeh paringi slamet lah. Nak nelayan tadi pokoknya angger gelem mangkat nah lak wayah susah ya leren. Nak ana asile ya mangkat ngono Dik. Cara nelayan ngono. Kan nelayan nak iwak kadang sepi, kadang rame ngono Dik. Ngene iki nak jagake nelayan iki ya rada anu Dik. Nalayane sepi ngene iki ya. Rada ra cukup lah. Pokoknya anu Dik iwak ya tak goning pasar lah, kerang tak goning pasar dhewe, ndek kae tak goning pasar dhewe. Nak didol omah kan yo duwite yo ije ora padha pasar gone nak ning pasar kan yo akeh larangi. Ambek nak ning pasar to Dik iso blonjo-blonjo kok. Ya tak rewangi ngono Dik nggo prau kuwi to dayung terus nggo sepeda engkrek. Nak ije nggawa 40 kilo, 30 kilo aku jek kuat. Lah engko nak pemene panenane kerang ijo akeh kok entuk kos kintal setengah kintal yo. Kuwi to anak sing kita tak kon ngeterno sore jam 5. Engko mak jah pajar kerek jikuk diting. Engko nak wayah bibitan yo golek bibitan, engko to muli beki to ngitungi nganuni ngono Dik, pokoke serana anggure. Anu Dik asale pelatihan lho Dik. Ndi pokoke sak belah kene nggo bulusan lho. Ana bibitan bongko kuwi ditiba tak ditili ngono lho. Iki tak tandur-tandur kok isore bla terus selesai kok ana kiriman kuwi. Terus iki terus aku terus usaha dhewe iki terusan. Aku gawe bibitan awet tahun piro ya? Tahun 10 paling Dik aku nggih mulai nggih bibitan. Terus spraying. Bisa mbok ki sewa. Pokoke anggar sing rambruk Dik dawa. Ya kuwi tadi aku nak ngunduh ya nak wis tuwa-tuwa ngono kuwi to. Engko to Dik golek winese, engko nak sing klumpuk to mbuh pirang ewu ngono. Engko terus mulai beg ngisi lemah ning plastik iki to. Engko ngisi lemah entuk pirang ewu engko terus tak cebloki winae kuwi tak hitungi di 10-10 ngono itu ditoto. Oh nak aku ada. Nah mahasiswa tukune akeh Dik, tukune sithik beda. Nah aku mbek nandur 2000. Lah nak tuku bibite tok kuwi 750, ya 1000. Pokoke tergantung lah. Yo ono lah. Nak anu kadang nandur kadang ora. Iki ya suwi ngene kok. Kalau ngantek bibitku do akeh. Anu Dik umpong tekan Bali barang Dik winahku kok. Tekan Diti pokoke sak Jawa Tengah iki to.
Wes pokoke ngrasake winahku kabeh. Nyek dhewe. Majang ndek dhewe, engko bibiti dhewe. Pokoke bendina dik lah ra leren. Pokoke leren-leren kok setengah loro iki leren. Wis istirahat lah. Kesel awake. Wis rekosone awake kaya kok dik mandiri terus ora di wong tua cilik ra mandiri dhewe terus to. Lah iki aku marah wis anak-anakku aja ditirun aku lah. Muga-muga do kepenakan. Makane rekoso ya bisa. Mak Jah dan keluarga tetap memilih tinggal di Dukuh Rejo Sari Senik meski pemerintah telah memberikan bantuan relokasi. Meski tinggal tanpa tetangga dan jauh dari daratan, Mak Jah dan keluarga tetap menjalin hubungan baik dengan semua orang yang berkunjung ke rumah mereka. Tak terkecuali para nelayan yang singgah di rumah Mak Jah untuk beristirahat atau sekedar bertegur sapa. Mak Jah merasa ikhlas dan bahagia hidup dalam kesederhanaan. Niatku ra mikir pindah. Wis niatku ngerawat Desa Rejo Sari Senik. Wis ra mikir pindah. Aku ra susah, Dik. Wis pokoke enak-enak wae lah ning kene lah wis tak niati, Dik. Wis rasa susah-susah, nak susah berarti ndak dadi penyakit engko ndak bahaya ndak. Wis tak niati ning kene. Penting pokoknya sing dijaluk awak waras sehat wis nyambut gawe lah usaha ning kene. Pokoknya bertahan ning kene Dik lah piye to Dik ya ngaleh ki ya padha nggo dana akeh. Ameh ning darat nak ra di sawah ya padha wae. Lah ning kene to Dik gelem awake lah golek 50-50 entuk kena gawe nyangoni sekolah anake lah. Pokoknya anggar rumahku isih kena tak nggoni to Dik tak nggoni terus lah sak lawase. Aku bertahan kene ales aku duwe gawean pembibitan mangrove. Gawe niku Dik wis pokoke ngeweke rumah burung lah, sulam-sulam mangrove ning Desa Rejo Sari Senik kene. Masa depannya aku ki pokoke penting iso nyekolahke anakku ki lah. Muga-muga paringi sukses masa depan. Penanaman pohon mangrove di Desa Bedono berkontribusi dalam mencegah bencana abrasi. Mangrove menjadi salah satu solusi yang dipilih untuk mengatasi bencana alam ini. Akan tetapi, kelestarian pohon mangrove di Desa Bedono terus menurun dari tahun ke tahun. Penanaman mangrove di Desa Bedono itu dari tahun 90-an sampai 2000 sudah ada lewat instansi pemerintah yang lewat kelompok tani seperti Mangrove Bari itu mulai 2004 sampai sekarang. Tujuan kami menanam mangrove adalah untuk melestarikan mangrove yang ada di desa kami terutama seperti itu. Termasuk panggilan jiwa karena daerah kami itu tidak ada mangrove saat itu. Ancamannya ya tadi satu alam, yang dua manusianya. Itu kalau mereka kurang wawasan dan kesadaran diri, mungkin dengan tidak sengaja menebang pohon itu termasuk ancaman dari mangrove itu sendiri. Pengaruh iklim memang mempengaruhi sangat dengan pertumbuhan mangrove itu sendiri, terutama di musim hujan yang banyak sampah-sampah laut yang menepi, angin yang kencang, akhirnya pertumbuhan dari mangrove itu sendiri sangat terganggu. Makanya sistem penanaman kami termasuk kita pakai ajir untuk memperkuat biar mangrove itu tidak jengkal. Sebenarnya tantangannya itu karena gelombang ya, jadi alam itu, jadi kita tidak bisa melawan alam. Satu-satunya mangrove bisa tumbuh subur, lebat itu kalau ada pelindungnya. Itu mungkin disediakan sabuk pantai, disediakan apel atau blackwater yang ada seperti itu. Dampaknya besar sekali ya, terutama kalau mangrove kami yang sudah besar-besar ini, itu terutama untuk melindungi rumah-rumah warga kami yang di musim penghujan seperti kemarin Desember Januari itu kenceng, yang biasanya sebagian rumah warga kami gentengnya itu berhamburan. Setelah mangrove besar ternyata bisa mengurangi angin lewat semua itu. Terus untuk kaitannya dengan gelombang juga gitu, biasanya gelombang nyampe ke pemukiman, ada mangrove yang kami yang sudah lebat ini bisa
mengatasi gelombang tidak nyampe ke pemukiman. Dilakukan bisa secara struktural atau non struktural. Jadi kalau struktural itu berarti adanya bangunan yang kemudian untuk menghambat energi kinetik dan potensial yang ada dari air. Secara non struktural, pengetahuan terhadap upaya perilaku yang dilakukan manusia di sepanjang bibir pantai itu harus terkoordinasi dan menjadi satu bagian upaya untuk mengatasinya. Sehingga untuk mengatasinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi memang harus bersama-sama, termasuk misalnya kalau pendekatan biotik, ya bagaimana mangrove yang itu dikembangkan untuk menahan serangan dari energi kinetik dan potensial dari air laut yang menjadikan abrasi. Akankah ada masanya kala manusia berhenti dan merenung, menyadari perilakunya kepada dunia dan seisinya? Kesadaran itu berdiri di antara dua jagat, melahirkan cinta bagi sesama. Buka mata, lihatlah sekitar. Perubahan kecil berdampak kepada sesuatu yang lebih besar. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita.